Oke, sekarang kita sudah masuk ke bahasan yang kedua. Jadi kalau sebelumnya kita tadi belajar apa? Kita belajar tentang konsep-konsep dasar kimia ya. Jadi apa yang kita pelajari, dan seperti yang kita tahu bahwa yang kita pelajari di kimia itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya materi. Dan masih ingat ada berapa hal yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di kimia? Ada kaitannya dengan struktur, energetika, dan dinamika. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam sebuah konsep yang mendasar banget kalau di kimia ya. Jadi kita akan pelajari tentang konsep dasar reaksi kimia. Jadi kita akan mempelajari kapan sih sesuatu itu dikatakan bereaksi. Kan kadang banyak juga ya yang kadang menyalahartikan gitu. Tadi gue ketemu dia loh gitu, terus kayak ada yang bereaksi gitu di sini gitu kan. Ya bisa jadi itu bukan reaksi ya teman-teman ya, tapi bisa jadi itu itu hal yang berbeda gitu. Tapi oke, kita akan di sini mempelajari lebih lanjut tentang konsep dasar reaksi kimia. Jadi kapan sesuatu itu dikatakan bereaksi? Cirinya sederhana, teman-teman. Cirinya itu ada 4. Oke, ada berapa? Ada 4. Ciri yang pertama dan yang paling mudah diketahui itu adalah adanya gelembung, asap atau gas yang muncul. Contoh misalnya, kalau kalian pernah nyobain ini enggak, itu yang apa sih kalau vitamin C ya, yang kalau bentuknya tablet terus dimasukin ke air terus ada blub 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 gitu. Apa itu? Ya jangan sebut merek ya. Contohnya misalnya itu ada gelembung gasnya ya, ada gelembung gas yang keluar. Awalnya kan airnya tenang-tenang aja ya, tapi tiba-tiba muncul ada gelembung. Itu adalah salah satu ciri bahwa adanya reaksi kimia yang terjadi antara si tablet tadi dengan si air. Oke, itu contoh pertama. Kita secara umum dulu ya. Yang kedua, ada contoh yang kedua, yaitu biasanya ada perubahan warna. Ini perubahan warna ini terjadi ketika misalnya ada suatu reaksi. Contoh, kalian misalnya habis membakar sesuatu gitu ya, membakar kertas misalnya. Itu kan ada perubahan warna yang terjadi ya. Antara kertas awalnya misalnya warnanya putih, terus kemudian kalian bakar, warnanya jadi apa? Jadi coklat kan, ada coklatnya, ada perubahan warna. Itu salah satu contoh sederhana. Oke, contoh ketiga, konsep yang ketiga itu adalah adanya perubahan suhu. Jadi kalau tadi yang pertama ada gelembung gas, terus berubah warna, ada perubahan suhu. Jadi kalau misalnya kalian tadi contohnya ngebakar kayu misalnya begitu ya, awalnya kayunya nggak panas, tapi setelah kalian bakar, kayunya jadi panas gitu ya. Dan arangnya pun beberapa juga baranya masih ada yang panas. Itu salah satu contoh adanya perubahan suhu. Atau misalnya ketika kalian ada yang pernah pakai itu nggak? Kan ada ya kompres yang cairan, tapi terus kemudian kalau direaksikan dengan sesuatu dia jadi dingin. Nah itu adalah salah satu contoh perubahan reaksi kimia juga. Nah yang terakhir, ciri yang terakhir itu adanya endapan. Jadi kalau misalnya muncul suatu endapan, itu ada reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Oke, jadi adanya keempat hal ini itu menunjukkan bahwa sesuatu itu mengalami reaksi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kok bisa sih? Kenapa kok bisa 4 faktor ini, ketika ada 4 faktor ini itu dinyatakan terjadi reaksi kimia? Pernyataan sederhananya adalah karena materi yang ada di dalamnya itu berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Tapi perlu diingat, perubahan ini tidak semua perubahan itu merupakan reaksi kimia. Contoh misalnya, saya punya air. Oke, saya punya air. Di sini misalnya airnya ini saya panaskan gitu ya. Jadi ceritanya ada api, dipanaskan, terus kemudian akan ada muncul gelembung-gelembung gas. Kalau kita lihat dari konsep di sini, adanya gelembung atau asap atau gas, itu kan menunjukkan adanya reaksi kimia. Tapi ternyata teman-teman, hal ini itu belum tentu merupakan reaksi kimia. Kenapa? Karena pada dasarnya si air itu katakan misalnya molekul air begitu ya, dia ini hanya berubah wujud dari cair menjadi gas. Dia hanya berubah wujud saja, tapi secara struktur dia tidak berubah. Katakan kalau misalnya struktur air itu kira-kira begini misalnya ini ya anggap aja air itu kayak gini lah gitu ya. Struktur air itu nggak berubah, jadi dia tetap seperti ini. Maka ketika dia coba berubah, ini awalnya itu cair, berubah menjadi gas. Oke? Kalau strukturnya tidak berubah, itu artinya dia tidak mengalami reaksi kimia. Yang seperti ini, mendidihnya air membeku, kalian bikin sirup, terus sirupnya bikin karamel dan seterusnya.
sampai jadi mendidih dan seterusnya, itu bukan perubahan fisik. Itu bukan perubahan kimia, tapi itu hanya perubahan fisik saja. Gitu. Jadi perlu ditelusuri lagi bahwa ketika terjadi ada gelembung atau asap gas, ada berubah warna, ada muncul endapan, dan ada temperatur yang naik, belum tentu itu menunjukkan adanya reaksi kimia. Nah, sebagai contoh gini deh, biar lebih asik, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Oke? Kita akan coba. Ini adalah ciri-ciri reaksi kimia. Oke, sekarang saya pengen tanya deh ke kalian. Kalau seandainya saya punya cola, ya. Ada cola. Terus kemudian cola ini saya kocok. Kira-kira ini reaksi kimia bukan ya? Kalau kita lihat ciri-cirinya, ada apa? Muncul nggak ada gelembung gas? Oke, muncul ada gelembung gas. Terus kemudian berubah warna nggak dia? Nggak juga sih Kak. Di sininya, kalau ngeliat di sini, itu ada yang warna coklat muda, tapi di sini warnanya coklat. Ya artinya ada perubahan warna di situ ya. Dan kemudian ada perubahan suhu nggak? Nggak juga sih. Muncul endapan nggak? Nggak juga. Tapi kalau kalian tahu, sebenarnya di dalam sini terjadi yang namanya reaksi kimia. Kenapa? Karena muncul ada gas. Dan gas ini berbeda. Gas ini bukan gas cola. Gas ini adalah gas karbon dioksida. Pengen tahu buktinya? Coba kita buka. Dengerin ya. Tah, ada suaranya. Artinya awalnya kan nggak ada gas, tapi kemudian di sini muncul ada gas. Jadi membuktikan bahwa ketika cola ini dikocok, muncul gas, dan kemudian gas ini akan meluap ke atas, dan ternyata gas itu ada. Itu artinya ini merupakan reaksi kimia, bukan reaksi fisik. Contoh kedua. Bagaimana kalau seandainya saya punya kertas dan kertas ini dibakar? Reaksi kimia bukan? Kalian bisa lihat, ada gelembung gas? Nggak ada. Terus habis gitu, masa serius nggak ada gelembung gas nih? Tadi saya nyium bau-bau tertentu loh, bau asap. Artinya ada gas ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan warna nggak? Di kertas ada perubahan warna. Ada endapan? Nggak juga. Suhunya naik? Naik sih, tapi dikit banget, nggak kerasa. Ya, jadi ini adalah satu contoh reaksi kimia. Nah, yang ketiga, saya mau ngecek ke kalian. Bagaimana seandainya kalau saya punya suatu larutan dan kemudian saya punya air ya, kemudian saya masukkan gula ke dalamnya. Menurut kalian reaksi kimia atau bukan? Gulanya berubah strukturnya? Enggak. Gulanya dia hanya awalnya berubah dari padat terus menjadi cair. Kan ketika gula dilarutkan, kan gulanya hilang ya, tapi rasanya manis. Gulanya masih tetap ada sebagai gula, ya, tapi dia nggak dalam bentuk padat. Artinya secara struktur dia nggak berubah. Dia cuma pindah bentuk doang dari padat ke cair. Itu artinya ini bukan reaksi kimia, ini hanya reaksi fisik. Nah, jadi ada banyak sekali, mungkin kalian harus banyak-banyak melihat fakta di lingkungan kalian bahwa apa saja sih yang merupakan reaksi kimia. Sederhananya, secara sederhana bisa disimpulkan, kalau misalnya dia muncul ada 4 hal ini, itu ciri-ciri bahwa bisa jadi itu adalah reaksi kimia. Tapi kalian harus nyari tahu lebih dalam lagi. Ini itu berubah nggak sih zatnya gitu. Kalau zatnya berubah, itu artinya reaksi kimia. Kalau zatnya nggak berubah, itu berarti bukan reaksi kimia. Contoh yang nggak berubah seperti gula dilarutkan, gulanya tetap sama aja. Tapi kalau yang berubah itu seperti cola tadi, ketika dikocok, dia mengeluarkan gas. Dan gas itu adalah bukti bahwa ada zat baru. Jadi kuncinya ketika ada suatu reaksi dan memunculkan zat yang baru, itulah reaksi kimia. Kalau nggak memunculkan zat baru, itu berarti bukan reaksi kimia. Oke? Itu saja untuk sekarang. Kita akan lanjut untuk materi berikutnya sesaat lagi. Oke, jadi kembali lagi kita coba pelajari lebih dalam lagi tentang kimia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa hal tentang kimia, dan seperti yang saya selalu tekankan di awal bahwa kimia itu mempelajari tentang yang namanya materi. Jadi mau nggak mau kita tetap selalu belajar tentang yang namanya materi di kimia. Dan kita tahu teman-teman, materi ini jenisnya banyak banget di alam semesta. Di sekitar kita itu jenis materi ada banyak ya, misalnya dari semen, misalnya dari kayu, terus kemudian dari cat, dari kertas,
dinding barangkali, termasuk nasi yang kalian makan, semua itu kan kaitannya sama materi. Nah, dulu ceritanya nih, biar kita bisa lebih memahami gitu ya, saya pengen coba ajak teman-teman semua untuk coba melihat lagi ke zaman dahulu kala ketika kimia ini pertama kali ditemukan. Kalau sekarang mungkin kita sudah lebih enak kali ya, belajar kimia udah ngerti ada struktur pembahasannya dan seterusnya. Orang zaman dulu itu pas mempelajari kimia, mereka sama sekali blank, mereka sama sekali nggak ngerti apa itu kimia. Makanya mereka coba mempelajari satu persatu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana dengan topik ini kita akan lebih memahami antara unsur dan senyawa. Jadi apa sih perbedaan antara unsur dan senyawa? Supaya kita ngerti yang mana unsur, yang mana senyawa, dan bagaimana kaitannya ini dengan apa yang kita pelajari di berikutnya. Oke? Nah, kembali ke cerita tadi teman-teman ya. Jadi pada zaman dulu, orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang kalau menurut kita kayak kurang kerjaan itu mereka untuk mempelajari kimia, mereka mencoba untuk mengklasifikasikan si unsur-unsur, si materi yang ada di sekitar mereka. Oke? Mereka mengambil beberapa contoh, misalnya mereka mengambil ada gas klor, mereka mengambil ada air, mereka juga mengumpulkan ada besi, ada gas oksigen, ada sulfur, ada garam dapur, termasuk juga misalnya ada natrium. Nah, ini beberapa contoh ya yang mereka coba ambil. Nah, dari materi-materi yang mereka ambil ini teman-teman, mereka coba pelajari kayak gimana strukturnya, sifatnya seperti apa. Mereka mencoba mencari tahu. Dan ternyata dari situ mereka mulai menemukan sebuah fakta bahwa ternyata ketika suatu materi dicampurkan dengan materi yang lain, itu bisa menghasilkan materi yang berbeda. Contohnya nih misalnya, pada saat itu mereka iseng-iseng. Mereka mencoba untuk mengambil gas hidrogen dan mengambil gas oksigen. Oke. Jadi mereka mencoba mengambil dua gas ini dan kemudian mereka iseng-iseng gimana ya kalau seandainya gas oksigen ini sama gas hidrogen ini mereka campurkan. Mereka cobain tuh. Dan ternyata setelah diuji cobakan, mereka mengamati bahwa ada sesuatu yang berubah. Jadi awalnya gas oksigen ini gas ya, dia nggak berwarna. Sama gas hidrogen juga nggak berwarna juga, nggak ada baunya juga gitu. Kemudian ketika mereka reaksikan, mereka campurkan ini satu sama lain, mereka campurkan dan ternyata muncul ada air yang ternyata dia itu sifatnya membasahi dinding gitu ya. Ceritanya kalau di gelas gitu, mereka gampangnya nih mereka misalnya di sini punya ada tabung, terus kemudian di sini ada tabung, kemudian ini ada selang begitu kira-kira, terus kemudian selang ini digabungkan lagi dengan tabung. Ya, ini katakan gas oksigen dan di sini misalkan gas hidrogen. Ketika dicampurkan jadi satu, ternyata yang keluar di sini itu dia bukan gas, tapi mereka menemukan ada cairan di sini. Dan cairan itu adalah air, teman-teman. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa kok ada suatu gas dicampurkan dengan gas lain, kok hasilnya bukan gas, tapi hasilnya justru cairan. Mereka mulai bertanya-tanya. Dari situ mereka baru mulai menemukan sebuah konsep bahwa ternyata air itu adalah materi yang berbeda dengan gas oksigen dan gas hidrogen. Maka dari itulah muncul yang namanya konsep reaksi kimia. Jadi di reaksi kimia ini ada suatu materi sifatnya A bereaksi dengan materi B yang sifatnya juga berbeda, bukan A begitu sifatnya, menjadi air yang sifatnya juga benar-benar berbeda. Oksigen ini dia bisa dihirup, teman-teman. Artinya kita bisa hidup kalau begini, ya. Dan gas hidrogen bisa sih kita hirup, tapi dia jumlahnya sedikit sekali. Dan gas hidrogen ini sifatnya sangat eksplosif, jadi mudah sekali meledak. Berbeda dengan oksigen. Jadi oksigen tidak semudah meledaknya si gas hidrogen. Mereka ini sama-sama gas, sifatnya gas, tapi begitu bereaksi mereka membentuk zat yang baru. Dan itu adalah yang disebut dengan reaksi kimia. Oke. Dari konsep ini, mereka mempelajari bahwa ternyata gas oksigen, gas hidrogen itu jenisnya sama. Sama-sama dari, ini kalau mereka menyimbolkannya itu dulu O, yang ini tuh H. Dan dulu mereka menyimbolkan ini adalah HO. Jadi gabungan antara hidrogen dan oksigen. Mereka mulai mengambil kesimpulan bahwa di sini, bahwa oksigen ini merupakan unsur. Dan gas hidrogen pun juga unsur. Karena dia hanya terdiri dari satu
satu simbol begitu ya, ini O, ini H. Tapi HO atau air kalau mereka menyebutnya dulu, ini disebut dengan senyawa. Nah, inilah yang akhirnya kita kemudian ketahui bahwa ada namanya unsur, ada namanya senyawa. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur yang berbeda. Jadi bahwa unsur ditambah unsur itu akan menjadi suatu senyawa. Ya, jadi senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang berlainan. Nah, kembali lagi contoh lain misalnya, Misalnya pada saat zaman dulu orang punya yang namanya natrium. Dan mereka punya yang namanya gas klor. Ini saya ingin menjelaskan ke kalian bahwa apa sih unsur dan senyawa itu dan sebenarnya reaksi kimia itu seperti apa sih? Nah, misalnya ada gas natrium dan klor. Ketika mereka mencoba mencampurkan antara natrium, jadi natrium ini kalau kita lihat, natrium ini dia padat ya teman-teman ya. Dia padatan, tapi dia agak lunak, jadi bisa ditekan. Padat dan lunak berbeda ya. Kalau gas klor, ini sama sih, ini beracun ya, ini beracun. Jadi jangan sekali-sekali mencoba minum natrium. Gas klor ini juga hanya bedanya dia ini kalau natrium itu padat, kalau gas klor itu dia gas, ya, dan dia sama-sama beracun. Warnanya hijau. Nah, mereka coba iseng-iseng, ternyata ketika natrium ini dicampurkan dengan gas klor, mereka mendapati sebuah senyawa yang bentuknya itu kayak serbuk-serbuk gitu teman-teman. Dan ternyata serbuk itu mereka coba iseng-iseng gitu, coba dijilat gitu kali ya, ternyata asin. Dan ternyata mereka menghasilkan suatu senyawa yang kita sebut dengan garam dapur saat ini. Dan garam dapur ini dia tidak memiliki sifat yang beracun sama sekali. Dia nggak beracun sama sekali. Berbeda dengan penyusun-penyusunnya. Beda dengan unsur-unsurnya. Kan tadi kalau kita lihat natrium itu adalah unsur dan klor juga unsur. Tapi ketika mereka bereaksi, mereka membentuk senyawa yang kita beri nama garam dapur. Dia tidak beracun. Dan wujudnya bukan padat, bukan gas. Tapi dia bentuknya itu apa ya, bisa seperti serbuk begitu ya. Jadi memang ada, kalau garam dapur ada yang memang padat begitu, tapi dia sifatnya itu getas atau rapuh gitu ya. Jadi sifatnya ini rapuh. Berbeda sama natrium. Kalau natrium itu dia nggak rapuh, dia padat. Kalau rapuh tuh beda. Rapuh tuh gimana ya? Rapuh itu mudah sekali untuk dibuat jadi serbuk. Tapi kalau natrium kan nggak bisa, dia sulit dibuat menjadi serbuk. Nah, konsep yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata ada perbedaan mendasar antara unsur dan senyawa. Kuncinya di sini bahwa senyawa itu terbentuk dari unsur dan unsur. Tapi unsur tidak bisa dipisahkan lagi, dia hanya akan menjadi unsur itu saja. Oke? Jadi bisa dipahami bahwa senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur yang berbeda. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya senyawa itu adalah gabungan atau hasil reaksi dari unsur-unsur yang berlainan. Dan unsur ini bisa unsur 1, unsur 2, unsur 3. Pokoknya kalau ada unsur sama unsur gabung, dia bereaksi, dia akan membentuk yang namanya senyawa. Baik unsur maupun senyawa ini jumlahnya banyak sekali teman-teman di alam. Gitu. Dan itu yang kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, kita masih seperti dengan sebelum-sebelumnya, kita masih tetap akan belajar tentang materi. Kita tidak akan jauh-jauh berkutat tentang materi di kimia. Dan tadi sudah disampaikan bahwa materi ini jumlahnya ada banyak sekali di alam semesta ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sekeliling teman-teman sudah ada begitu banyak materi. Dan sedari dulu ilmuwan mencoba untuk mengklasifikasikan, jadi supaya tidak membingungkan begitu ya. Mereka coba mengklasifikasikan unsur-unsur yang ada di alam. Kemudian mereka lihat ada nggak yang sifat-sifatnya mirip. Seperti misalnya mereka mengumpulkan beberapa contoh logam. Seperti ada perak, terus kemudian mereka punya ada natrium, mereka punya juga ada besi. Kemudian mereka juga mulai mengumpulkan yang bentuknya seperti gas. Yaitu seperti ada gas hidrogen,
ada gas oksigen, ada gas klor, dan juga senyawa-senyawa lain, misalnya seperti sulfur. Nah, dari materi-materi yang mereka kumpulkan ini, dari unsur-unsur yang mereka kumpulkan, mereka mulai mencoba diklasifikasikan. Seperti misalnya yang besi dikumpulkan tersendiri. Oke, sifatnya padat misalnya. Kemudian untuk yang kedua, mereka mengklasifikasikan ada yang gas dan ada juga yang bentuknya seperti serbuk. Mereka mencoba untuk mengklasifikasikan ini berdasarkan sifat-sifat yang ada pada unsur-unsur tersebut. Misalnya seperti ini, padatan, mereka pisahkan sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari hasil klasifikasi ini teman-teman, mereka kemudian merumuskan sebuah strategi klasifikasi. Dan untuk itu mereka membuat tabel-tabel. Jadi seperti sederhana, mereka buatkan tabel-tabel seperti ini. Misalnya, oh ternyata ada kemiripan sifat A misalnya. Contohnya tadi yang besi dan seterusnya. Sifat B, C, D, dan seterusnya. Nah, mereka mencoba meletakkan ini pada kolom-kolom yang bersesuaian. Misalnya ternyata, oh ini sifatnya mirip nih, jadi satu klasifikasi. Terus kemudian yang ini, misalnya sifatnya mirip juga. Yang ini ternyata sifatnya mirip dengan yang lain, misalnya antara gas klor, gas oksigen, dan hidrogen ternyata sifatnya mirip semua, misalnya begitu. Nah, mereka mencoba melakukan klasifikasi ini dan mereka mencoba untuk terus-menerus mengimprove atau mencoba memperbaiki proses klasifikasi yang mereka lakukan. Dan dari sana mereka akhirnya membuat sebuah sistem klasifikasi yang mereka sebut dengan sistem periodik unsur. Dan sistem periodik unsur inilah yang kemudian kalian kenal dengan tabel yang bentuknya seperti ini. Dengan mengetahui sistem periodik unsur, kita bisa mengetahui sifat suatu unsur dan kemudian bagaimana unsur ini bisa bereaksi antar satu dengan yang lainnya. Dan kedepannya kita akan lebih banyak membahas tentang sistem periodik unsur.